Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nebiulil Albab, NIM 05021381621073, dosen pembimbing saya Ari Afrianu Haskari, STP MSI, NIM 197604142003121. Judul praktik lapangan saya adalah tinjauan alat dan mesin penggilingan dan pengeringan padi pada RMU atau Rice Milling Unit IPT Buyung Putra Pangan. Program Studi Teknik Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Latar belakang, padi. Padi merupakan tanaman pangan penghasil beras yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Beras adalah produk tanaman padi yang bahasa Latinnya Oryza sativa L, merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia dan sumber gizi dan energi lebih dari 90% penduduk masyarakat Indonesia. Proses pengeringan gabah yang dilakukan dengan pengeringan buatan dan pengeringan alami atau dijemur. Pengeringan buatan ada dua bahan bakar, yaitu bahan bakar sekam dan bahan bakar minyak atau BBM. Pengeringan buatan bahan bakar sekam adalah terobosan teknologi, dikarenakan sekam merupakan sumber bioenergi alternatif menghasilkan energi panas yang dihasilkan oleh pembakaran sekam tersebut. Pengeringan alami langsung dijemur menggunakan sinar matahari. Yang keempat, penggilingan padi. Penggilingan padi adalah proses untuk mengubah gabah menjadi beras. Proses penggilingan gabah yaitu pengupasan sekam, pemisahan gabah, penyusuhan, pengemasan, dan penyimpanan. Tujuan pelaksanaan praktik lapangan ini untuk mengetahui fakta aktual yang ada di lapangan mengenai tujuan alat dan mesin penggilingan dan pengeringan gabah padi pada RMU, Rice Milling Unit, IPT Buyung Putra Pangan. Pelaksanaan praktik lapangan. Yang pertama, waktu dan tempat. Praktik lapangan ini dilaksanakan di PT Buyung Putra Pangan. Waktu pelaksanaan praktik lapangan yaitu pada bulan Januari 2020 sampai Februari 2020. Metode pelaksanaan. Yang pertama wawancara, yang kedua pengamatan lapangan, yang ketiga studi pustaka. Wawancara, metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dengan manajer atau kepala gudang PT Buyung Putra Pangan. Metode pengamatan. Metode ini dilakukan pengamatan di lapangan dalam kunjungan langsung ke lokasi. Studi pustaka. Metode ini dilakukan untuk menambah dan melengkapi data-data yang diperoleh dari metode wawancara dan metode pengamatan, serta metode praktik lapangan di lapangan. Keadaan umum lokasi. Yang pertama, secara singkat perusahaan. Perusahaan terletak di Desa Pengayutan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Terdapat salah satu perusahaan yang mengelola bahan pokok pangan, yaitu perusahaan beras PT Buyung Putra Pangan, didirikan pada tahun 1966. Saat ini perusahaan didirikan oleh Bapak Buyung selaku pimpinan perusahaan. Pada saat pendirian perusahaan ini memproses beras yang dihasilkan dari beras buatan pekerja perusahaan masyarakat Desa Pengayut
tersebut sehingga menghasilkan beras yang benar-benar bagus dan layak dipasarkan. Pendiri PT Buyung Putra Pangan yaitu Bapak Buyung. Beliau sudah meninggal dunia dan perusahaan diambil alih dan diurusi oleh keluarganya sendiri. Buyung Putra Pangan ini juga tetap diurus oleh Buyung Group. Perusahaan ini menjual beras Topi Koki, beras Belida, dan beras Arjuna, dan juga menerima jual beli beras dan dedak. PT Buyung Putra Pangan ini bisa menghasilkan beras kurang lebih 100 ton per hari. Isinya, perusahaan yaitu membuat semua masyarakat Indonesia dapat mengkonsumsi beras berkualitas tinggi, dan misi perusahaan yaitu mendistribusikan produk Topi Koki ke seluruh penjuru tanah air Indonesia. Tujuan didirikan PT Buyung Putra Pangan adalah untuk menampung produksi petani padi di Kecamatan Pemulutan dan budidaya padi di lahan pasang surut, serta mendistribusikan beras Topi Koki ke seluruh tanah air Indonesia. Lokasinya terletak di pinggir Jalan Desa Pengayutan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir atau Indralaya, Provinsi Sumatera Selatan, dan di pinggir anak sungai Musi, yaitu Sungai Ogan, sejak tahun 1966. Lokasi perusahaan ini sangat strategis, memberikan keuntungan sangat besar. Selain memudahkan dalam pengadaan bahan baku dan dekat dengan pemukiman, produk juga memudahkan dalam hal pengiriman hasil produk. Luas keseluruhan lokasi perusahaan PT Buyung Putra Pangan adalah 2 hektar kurang lebih. Ruang proses produksi hasil pengolahan beras jadi hingga pengemasan, kantor pabrik, gudang bahan penolong. Struktur organisasi pada PT Buyung Putra Pangan terdiri dari direktur pemilik perusahaan dengan terdapat kepala pembukaan, kepala administrasi umum, kepala perusahaan, kepala pembelian bahan baku, dan kepala pemasaran. Kepala pemasaran lokal dan non-lokal yang mengawasi buruh pemasaran, kabak produksi, mengawasi pengawas lapangan, koordinator mandor, dan buruh produksi, buruh pasca panen padi, dan buruh pengolahan beras jadi, kabak bengkel, dan kabak administrasi yang terdapat kepala keuangan. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku pada PT Buyung Putra Pangan ini dilakukan oleh para distributor atau pemasok gabah dari berbagai daerah penghasil gabah di Sumatera Selatan seperti daerah Karangagung, Belitang, Tugu Mulyo, Pemulutan, dan Jalur, dalam bentuk gabah, dan di luar Sumatera Selatan seperti Cianjur, Kuningan, sesuai dengan persediaan bahan baku produksi. Persediaan bahan baku gabah dari petani umumnya mengikuti kalender panen dari petani. Pengolahan beras. Proses pengolahan beras pada PT Buyung Putra Pangan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, meliputi banyak proses yang saling berkaitan, yaitu pertama, sortasi. Gabah yang diperoleh pertama kali dan akan disortasi atau dipisahkan berdasarkan kelas-kelas tertentu berdasarkan jenis gabah yang telah dipisahkan pada awal penerimaan gabah dari petani. Gabah disortasi sehingga memisahkan gabah yang nantinya akan diolah lebih lanjut dengan bahan lain seperti ranting bekas batang padi yang mungkin terbawa saat proses distribusi gabah dari petani menuju pabrik.
Yang kedua, pengeringan gabah. Pengeringan gabah ditujukan untuk menurunkan kadar air dari gabah yang akan diolah menjadi beras. Kadar air. Jumlah kandungan air di dalam butiran gabah yang biasanya dinyatakan dalam satuan persen dari berat basah atau wet basis. Proses pengeringan memegang peranan penting dalam pengolahan gabah menjadi beras. Kadar air yang optimal untuk melakukan penggilingan adalah 13–15%. Proses pengeringan gabah di PT Buyung Putra Pangan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Banjarmasin, Sumatera Selatan, diawali dengan penentuan kadar air gabah saat pertama kali diperoleh dari petani. Pengecekan kadar air gabah dilakukan dengan menggenggam sebagai sampel gabah apabila ketika dilepaskan penggenggaman tersebut gabah menempel satu dengan yang lain, berarti kadar air gabah tersebut pasti terbilang tinggi. Dan sebaliknya jika saat dilepaskan genggaman gabah tersebut terpisah atau buyar, dapat dikatakan bahwa gabah tersebut memiliki kadar air yang rendah. Selanjutnya proses penggilingan di PT Buyung Putra Pangan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dimulai saat gabah sudah selesai dari proses pengeringan atau kadar air gabah sudah mencapai 13,5%. Proses penggilingan gabah menggunakan alat mesin bertenaga listrik yang dikontrol dalam satu panel yang saling berkaitan seperti yang dapat dilihat pada gambar. Penggilingan merupakan proses pemisahan sekam dan kulit luar kariopsis dan biji untuk memperoleh beras yang dapat dikonsumsi. Hasil utama proses penggilingan padi adalah beras soso berupa beras kepala dan beras patah besar. Hasil samping proses penggilingan padi berupa sekam, bekatul, dan beras semir. Proses penggilingan di PT Buyung Putra Pangan memiliki dua line, yaitu line A dan B, di mana setiap mesin berisikan satu mesin penggilingan yang memisahkan kulit beras dan beras yang dapat diolah lebih lanjut. Yang ketiga, watering. Watering adalah bisa disebut penyusahan. Penyusahan merupakan sebuah proses membersihkan beras pecah kulit hasil dari penggilingan yang masih mengandung lapisan, dedak, dan bekatul agar dihasilkan bulir beras yang bersih dan berwarna putih atau watering. Pada proses penyusahan ini terjadi pengelupasan kulit yang berwarna agak kecoklatan dan lapisan dedak. Proses ini juga merupakan tindakan menghilangkan sebagian lapisan kulit ari dari beras yang terdiri dari 3 lapisan yang membungkus endorspan. Beras yang lapisan perikarp, lapisan tegmen atau testa, dan lapisan deormen. Yang kelima, polishing. Polishing adalah prinsip kerja polishing, yaitu gesekan gabah oleh rotor atas saringan dengan batu penyusul. Sedangkan proses penggilingan adalah upaya untuk memisahkan antara biji gabah dengan kulit gabah atau sekam sehingga beras yang sudah siap untuk dikonsumsi. Yang keenam, grading. Grading atau perklasifikasian beras dilakukan guna untuk memisahkan beras dari limbah maupun mengelompokkan beras sesuai dengan ukuran. Pada tahapan ini, beras yang sudah berada di dalam penampung beras hasil polishing akan dibawa menuju mesin-mesin pengayak melalui mesin conveyor belt. Setelah itu melalui mesin conveyor belt beras tadi naik dengan mesin eskalator menuju mesin-mesin pengayak. Yang ketiga, pengemasan.
Pengemasan adalah sebuah proses pengemas suatu produk. Kemasan merupakan suatu wadah atau tempat yang digunakan untuk menyimpan dan mengawetkan produk pangan maupun non-pangan yang dilengkapi dengan label atau keterangan-keterangan termasuk beberapa manfaat dari isi kemasan. Kemasan berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama dalam perjalanan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional dan peranan kemasan. Dalam pemasaran mulai diakui sebagai satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Lalu kemasan juga berfungsi untuk melindungi produk selama pengangkutan hingga ke tangan konsumen, lalu melindungi dari lingkungan sekitar produk dan juga sebagai alat persaingan dalam pemasaran. Selanjutnya pegudangan. Gudang merupakan bangunan yang diperlukan untuk menyimpan persediaan bahan baku maupun penyimpanan hasil proses pengolahan. Menjaga persediaan bahan baku berarti menjaga kesempatan berproduksi agar terus berlangsung. Padi tergolong dalam ketanaman musiman, sehingga gudang sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku sehingga produksi dapat terus berlangsung, tidak tergantung pada musim panen. Gudangan gabah maupun beras di PT Buyung Putra Pangan, Kecamatan Pemelutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, diawali sejak padi datang dari petani masuk ke dalam perusahaan. Aktivitas pergudangan didominasi oleh kegiatan seperti mencari, mengambil, menyediakan, dan menerima barang. Oleh sebab itu, layout perlu dibuat untuk melancarkan kegiatan mula-mula penetapan lokasi dari penerimaan, pengambilan, penyimpanan, pemeriksaan, dan pengiriman serta hal yang saling berkaitan di dalamnya. Yang kelima, penyimpanan beras. Dalam proses penyimpanan beras terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan seperti suhu, kelembapan udara, kadar air, dan hama. Yang pertama, suhu. Faktor yang mempengaruhi sistem pengudangan adalah suhu, di mana suhu yang tinggi akan menyebabkan beras cepat rusak karena terjadi kondisi uap air di dalam ruang penyimpanan. Uap air yang terkumpul akan menyebabkan tumbuhnya jamur dan pembusukan. Suhu yang diinginkan adalah suhu yang rendah. Di PT Buyung Putra Pangan mengontrol suhu sebesar 15-25 derajat Celcius. Kelembapan udara. Udara yang lembab akan mengandung uap air yang tinggi sehingga dengan mudahnya jamur akan tumbuh. Oleh karena itu diperlukan penurunan kelembapan udara di ruangan penyimpanan. Apabila RH mencapai 90%, hal yang biasa dilakukan oleh PT Buyung Putra Pangan dengan cara membuka pintu gudang agar udara tersebut terlewatkan atau absorber. Kadar air. Kadar air beras di PT Buyung Putra Pangan diturunkan sekitar 9-14 derajat. Kadar air yang tinggi menyebabkan jamur akan mudah ditumbuh sehingga mengakibatkan terjadinya bau apet. Jika suhu dan kadar air rendah, maka beras tersebut akan tahan lama. Hama. Sebelum beras masuk ke dalam gudang, hal yang dilakukan oleh penjaga gudang adalah dengan membersihkan dan menyemprotkan pestisida untuk mencegah timbulnya serangga hama gudang menginvestasi komoditas simpanan dan berkembang biak di gudang penyimpanan beras. Selanjutnya distribusi dimaksudkan sebagai penyalur atau pembagian pengiriman kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Kegiatan distribusi merupakan
Salah satu fungsi pemasaran yang sangat penting dilakukan dalam pemasaran yaitu untuk mengembangkan dan memperluas arus barang atau jasa mulai dari produsen sampai ke tangan konsumen sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan. Proses produksi di PT Buyung Putra Pangan dilakukan dengan menggunakan moda transportasi berat merupakan mobil box dan truk. Proses angkut beras menggunakan bantuan tenaga manusia untuk mengangkat beras masuk dalam mobil. Selanjutnya, limbah. Pemanfaatan limbah di PT Buyung Putra Pangan dilakukan dengan prinsip zero scrap, zero waste, atau tanpa limbah, yang berarti bahwa seluruh sisa produksi limbah seluruhnya akan dimanfaatkan limbah. Sisa pengolahan beras umumnya berupa sekam padi dan dedak atau bekatul, seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Sekam akan digunakan sebagai bahan bakar open pengering yang dimiliki oleh PT Buyung Putra Pangan, dan abu sisa pembakaran digunakan sebagai pupuk lahan tanaman padi di PT Buyung Putra Pangan di daerah Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. Sebagai sekam juga akan dijual ke peternakan ayam sebagai alas penghangat serta mengumpal kotoran ayam ternak, sama dengan sekam padi bekatul dijual sebagai bahan baku pakan ternak. Dan juga ada limbahnya seperti beras patah atau beras menir. Beras menir atau patah biasanya dijual ke produksi bihun jagung atau mie jagung. Nah, selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, proses pengeringan gabah merupakan proses terpenting dalam produksi beras di PT Buyung Putra Pangan. Pengeringan dengan suhu tinggi akan menyebabkan gabah mudah kering, tetapi menyebabkan beras patah pada proses penggilingan sehingga mempengaruhi rendemen beras sose di akhir proses. Manajemen produksi sangat penting adanya untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Yang ketiga, pengolahan beras di PT Buyung Putra Pangan memiliki tata letak dan alur produksi jelas, hingga jelas jalannya proses produksi menurut jalan lancar. Yang keempat, limbah yang ada di PT Buyung Putra Pangan dimanfaatkan dengan prinsip zero waste, yang berarti seluruh limbah produksi bermanfaat. Selanjutnya saran, yang pertama, proses pengolahan baiknya menggunakan pekerja yang dilengkapi dengan seragam K3 untuk safety pekerja, sehingga proses produksi lebih aman dan nyaman untuk keselamatan bekerja. Yang kedua, proses pengolahan terutama pada proses penerimaan bahan baku layak menggunakan alat ukur kadar air yang jelas, terukur, sehingga jual beli bahan baku lebih terbuka antar pihak perusahaan dan petani. Yang ketiga, sebagian jalan akses masuk ke gudang dari jalan raya sampai diperbaiki dari jalan raya harap diperbaiki karena jalannya begitu rusak sehingga agak susah untuk menjangkau lokasi serta dibuat pelang petunjuk di depan jalan raya. Oke, baiklah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih.